surat hutang besar-besaran. Dan tahun ini merupakan tahun jatuh temponya. Guys, pada ingat nggak bahwa di saat tahun COVID itu banyak negara-negara maju pada menerbitkan surat hutang besar-besaran. Dan tahun ini merupakan tahun jatuh temponya. Dan di US sendiri itu kurang lebih perkiraan sekitar 7-9 triliun US dollar yang akan jatuh tempo, di mana sekitar 50-60% itu kurang lebihnya akan jatuh tempo before July 2025. Kenapa ini sangat penting? Karena ini akan mempengaruhi yield curve di US, dan itu sebabnya jika tidak ada permintaan baru untuk bisa menopang refinancing US Treasury yang akan jatuh tempo saat itu, maka itu bisa mempengaruhi yield outlook di US. Namun yang menarik nih, di saat yang bersamaan terakhir ini muncullah itu Genius Act, di mana Genius Act ini merupakan undang-undang yang baru disahkan oleh Senat di US, di mana ini akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan dari sisi konsumen terkait dengan stablecoin, ya, di mana stablecoin kita tahu bahwa itu nanti di-peg one-to-one terhadap US Treasury. Jadi dengan adanya kepastian hukum ini memang benar-benar genius nih US kalau dibilang, ya. Makanya muncul namanya nih genius, mana semakin banyak orang membutuhkan kebutuhan pemakaian terhadap stablecoin, maka itu juga akan meng-create demand terhadap permintaan surat hutang tersebut, karena harus di-peg one-to-one. Katakanlah semua institusi-institusi besar di US itu akan masuk ke bisnis stablecoin, dan diperkirakan estimasinya stablecoin ini demandnya bisa mencapai sekitar 2 triliun US dollar dalam waktu 3-4 tahun ke depan. Maka ini artinya bisa meng-create additional demand juga ke US Treasury sekitar 2 triliun US dollar, dan ini tentunya akan memberi impact yang positif juga terhadap US Treasury demand, terutama di short tenornya. Maka yield dalam short duration akan turun, sehingga ini juga bisa memberikan stimulus juga untuk US dollar, dan US dollar dengan sendirinya nanti juga kembali akan menguat. Jadi teman-teman masih yakin nggak dengan dolarisasi ini saat ini? Karena US pun juga sangat genius, mereka juga brilliant dalam meng-create berbagai macam inovasi-inovasi baru ke depannya, terutama yang berhubungan dengan cryptocurrency market. Yuk, buat teman-teman kalau ada komen dan ide-ide baru, boleh silakan share di kolom bawah ini.